liturgis kita pada pagi hari ini. Mari kita silent our cell phone, let's silent our cell phone, and mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai kebaktian kita pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kemurahanmu Tuhan, yang gak pernah berubah musim after musim after musim. Thank you Lord for your faithfulness, for your love, for your grace, that unchanging love, unchanging grace, season after season. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kalau Anda setuju dengan saya bahwa kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita, mari kita nyanyikan sama-sama. If you believe it with me and if you agree with me that our God is a faithful God, let's sing it this song one more time. Haleluya. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara. Katakan kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lantai 1, lantai 2, mari kita bangkit diri. Let's stand on our feet and kita nyanyikan lagi. Semusim berlalu, amin. Kasih setiamu, benar Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas
dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya. Biar pagi hari ini kami mengalami pertemuan pribadi dengan Engkau. Lord, let this morning we have a personal encountering with you. Every single person that here or at home, kami yang ada di tempat ini maupun kami yang di rumah, kami boleh mengalami Tuhan. Tak terbatas kasih setia Tuhan, unending love of our Father, Jesus. Haleluya. Pengurapan Tuhan turun buat setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Let your fresh anointing come upon everyone that take part of this service. Dan Tuhan mau jaga setiap hati, pikiran, dan mulut kami. Guard our heart, our mind, and our tongue. Ada kuasa kesembuhan terjadi di tempat ini. There's a healing power that will happen this morning. Ada pemulihan, there's a restoration that will continue in your life. Mari ambil waktu teduh 2-3 menit. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan, ambil waktu tenang. You may be seated and let's take a quiet moment this morning. Thank you, Jesus. Hallelujah.
Good morning Philadelphia Praise Center. How are you all today? Apa kabar semuanya? Waduh, kok pada lemas ya? Coba bangkit berdiri. Let's stand up our feet. Come on. Haleluya. Siapa yang masih siap untuk memuji Tuhan? Siapa yang masih ingin percaya kalau Tuhan itu luar biasa? Angkat tanganmu. Yang di rumah maupun yang di gereja, di Indonesia maupun yang di Philadelphia, dimanapun Anda berada. Yang percaya Tuhan Yesus dahsyat, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tuhan sumber kuatku. Sorry about that. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, kok pada tegang sekali. Coba kasih fist bump boleh dong ya, fist bump ya. Give me a fist bump to your neighbor. Let's go, come on. Alright. Woo! Come on!
satu Tuhan tuh luar biasa. Cuman Om Aldo doang, Eva, mamanya Adrian, saya lihat. Coba yang percaya. Who believe that God is so amazing? He makes things that possible, impossible become possible. Siapa yang percaya bahwa Tuhan membuatnya menjadi sesuatu yang nggak mungkin jadi mungkin? Siapa yang percaya? Angkat tanganmu. Haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih dalam lagi. Terpujilah namamu Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mau memuji namamu selalu Tuhan. Katakan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran Tuhan. kebesaran-Mu tetap selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah. Pujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Come on, Daddy. Yeah. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu tetap selamanya. Sorakan haleluya. One more time, haleluya. Udah, nyanyikan lagu bersama-sama. Katakan terpujilah. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Satu suara kami nyatakan, Kebesaran. kebesaran-Mu tetap selamanya. Katakan semua, lambaikan tanganmu. Atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami semua bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Dia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Bertepuk Menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa kami semua. Bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. yang memerintah. Dan meminta untuk selamanya. Dan memerintah. Dan meminta untuk selamanya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kemuliaan Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan saudara. Mari kita tenangkan hati kita saudara. Let's calm ourselves. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan.
It's been a rough week. It's been a hard week for some our family probably. Maybe untuk beberapa kita telah melalui masa-masa sulit minggu-munggu terakhir ini. Maybe some of your family in Indonesia, anywhere. Mungkin beberapa keluarga kita di Indonesia dimanapun mereka berada, mereka mengalami kesulitan. Mungkin kita ditinggal sama beberapa orang yang kita kasih. Kita harus percaya di balik semuanya itu ada sesuatu yang baik. Rencana Tuhan indah. We believe in you, Lord. We still believe in your miracle. When we come to you, God, and when we knock the door, you will open the door for us. When we ask, you will give it to us. This morning there are more than 2 or 3 people gathered together in this place. If you believe in the name of Jesus, He is here. Lebih dari 2 atau 3 orang di tempat ini, maupun Anda yang mungkin ada di rumah, kalau Anda percaya di dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Mari kita tenangkan hati kita. Mungkin ada pokok doa yang Anda mau naikkan doa saat pagi hari ini. Kita bersahati. Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Tuhan hadir. Percaya bahwa Dia mendengar doa kita. Percaya bahwa Tuhan saat ini sedang mendengarkan keluh kesah kita, mendengarkan doa-doa kita, mendengarkan ucapan syukur kita. Mari kita minta waktu tenang untuk berdoa. Dalam nama Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau ambil waktu berdoa untuk Indonesia. Mari saya minta saudara untuk angkat tanganmu, saudara. We want to pray for Indonesia. If you don't mind, lift up your hands. Maybe some of you don't know what happened in Indonesia. Long story short, there was a second wave of COVID Delta in Indonesia that happened and it killed lots of people. Mari kita berdoa, saudara. Mungkin saudara Anda, ayah ibu Anda, anak-anak Anda, mungkin keponakan, keluarga. Angkat tanganmu, saudara. Seperti saya bilang, Tuhan ada di tempat ini pagi hari ini, mendengar doa-doa kita. Mari kita berdoa, Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk Indonesia, Bapa. Banyak anak-anakmu yang berjerit, Tuhan meminta tolong untuk Indonesia, Bapa. Untuk keluarga kami di Indonesia, Bapa. Mereka yang sakit, Tuhan, karena COVID, Tuhan, karena virus ini, Tuhan, tolong Bapa, nyatakan kuasa-Mu, Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu atas hidup mereka, Bapa. Biar orang-orang melihat bahwa Yesus itu masih ada, Tuhan. Bahwa kuasa Tuhan itu masih ada. Mujizat Tuhan itu masih ada, Bapa. Biar mereka melihat, Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan, Bapa. Bapak tolong sembuhkan Indonesia, Bapak. Setiap anak-anakmu, keluarga-keluarga kami yang sakit saat ini, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya, Tuhan.
Kesembuhan itu ada saat ini di dalam tubuh mereka Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Sembuhkan mereka Bapa. Berikan mereka pengharapan Tuhan, berikan mereka kekuatan Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus. Pulihkan Indonesia, bukan hanya keluarga kami Tuhan di Indonesia, tapi teman-teman kami negara ini Tuhan. God, please heal Indonesia. Any other country in Asia, God. Give them strength, give them hope. Sadarkan mereka bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada, dan kuasa-Mu Tuhan yang dulu, sekarang, dan selama-lamanya gak pernah berubah Tuhan, ada di tengah-tengah mereka Bapa. Berkati Presiden Indonesia Tuhan, Bapak Jokowi dan wakilnya dan seluruh kabinetnya Bapak. Ini berdoa biar Engkau memberikan hikmat kepada mereka Tuhan. Engkau memberikan mereka hikmat untuk mengatasi semua ini Tuhan. Kau ketuk pintu setiap pemimpin-pemimpin negara untuk membantu Indonesia Bapak. Di dalam nama Yesus. Mereka yang butuh pertolongan Tuhan, Kau tolong. Mereka yang butuh dana untuk biaya rumah sakit, pengobatan segala macam Tuhan, Kau bukakan jalan Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. We believe in you, God. We believe in you, Jesus. We believe in your Holy Spirit. Thank you, Jesus.
Yesus aku milikmu, ku hidup karenamu, hanya unimu selamanya. Thank you Lord, thank you Lord Jesus. Thank you Lord, We worship you. terima kasih. We worship you. We worship you. Oh. Oh. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita, katakan Hosanna. In the highest, let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Let our King be lifted. Let our King, let our King, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kau layak Tuhan, Kau layak Bapa. Oh, we praise your name Jesus. We lift up your name. Oh, higher and higher and higher. Biar kemuliaan-Mu Tuhan turun di tengah-tengah kami. Let your holiness, let your glorify cover the earth and fill this place. Kami mau Tuhan, roh manusia kami dikenyangkan dengan firman-Mu. Let our spirit, Lord, filled with your words. Kami percaya Tuhan, pada saat kami tadi menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau, sudah terjadi breakthrough dalam kehidupan kami. We believe Lord, when we sang praise and worship song for you Lord, there's a breakthrough happen in our life. Bahwa Tuhan kami, Tuhan yang Anda dan saya percayai,
Dia Tuhan yang sedang bekerja lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. That our God, your God, that my God, Yahweh is working right now beyond our prayer and our request. More than we pray, more than we ask. That He's working right now. He's working right now. Imani dan percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Bicara Tuhan buat kami dalam kami mendengar firman-Mu. Speak to us, Lord Jesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. In Jesus mighty name. All the believers say, everyone say, Amen. Silakan duduk semuanya. Thank you for the youth. Kasih tepuk tangan buat youth yang sudah memuji Tuhan. Thank you for the praise and worship team. Thank you everyone. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. We are gonna hear the word of God. We are gonna talk about the Philippians, the book of Philippians. Yang minggu lalu kita bicara bagaimana Paulus berdoa. Last week we learned about how Paul in his prayer juga dia bicara tentang bagaimana konsep dalam berpikir, melihat cara pandang. That also really good about perspective in our life. Short announcement, kalau Anda buka di dalam buletin singkat ini, ada PPC Kids Mission Day yang akan berlangsung minggu depan. PPC Mission Kids Day. So I encourage you, saya undang Anda semuanya yang mau membantu, yang mau mensupport. So the Sunday School kids going to make a package. Mereka akan membuat package untuk dikirim buat anak-anak yang membutuhkan. One package is only $5. Satu paketnya hanya $5. Anda bisa support satu anak, Anda bisa mensupport 2 anak, 5 anak, terserah sesuai dengan kerinduan Anda. Anda bisa tulis nanti di amplop persembahan for PPC Kids $10, $5 selama Anda punya hati, gitu ya. Dan kedua, beberapa bulan yang lalu kita punya inisiatif untuk membantu Roslyn, yaitu di NTT, ya. Nah, as you know, di NTT sempat terjadi tornado, couple months ago, lalu gereja kita melakukan menghimbau untuk kita membantu donasi. Dan beberapa minggu yang lalu waktu saya di Indonesia, tolong ada fotonya dikeluarin. Saya ketemu dengan Pak Budi Suhardi, agak gelap, agak keterang. Bisa lihat nggak sih? Bisa? Nggak bisa ya? Bisa tolong digelapin dikit aja. Yang di tengah-tengah, nggak yang sini kak, Oke. Jadi saya ketemu dengan Pak Budi Sunardi. As you know, Pak Budi Sunardi adalah dia yang mempunyai Roslyn, panti asuhan Roslyn gitu ya. Jadi pas saya ke Indonesia, ternyata kita berhasil mengumpulkan $10.000. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat itu $10.000 diserahkan secara langsung untuk kebutuhan anak-anak panti asuhan di sana. Mungkin Anda lupa, tapi Anda bisa cek, ada videonya bagaimana keadaan mereka pada tidur di gudang anak-anak panti asuhan tersebut. Dan yang serunya adalah ini awal-awal Jakarta mulai COVID. Jadi dia bilang, Aldo, saya excited banget pengen ketemu dengan kamu. Tapi ada hal yang gak enak. Apa tuh Pak Budi? Saya baru pulang dari Lampung sama 3 orang. Terus 3 orangnya semuanya apa? Positif. Nah, gitu akhirnya gue bilang gini, gimana Pak Budi kalau kita social distance aja gitu, cukup 1 menit foto daripada nanti walaupun saya sudah disuntik Moderna gitu ya, nanti jadi bukan Moderna, jadinya Madonna ya. Jadi saya nggak mau, saya bilang oke, pokoknya saya kasih uang dan kita bisa less than 1 menit outdoor. Dan saya langsung pulang. Dan ini yang terjadi di malam hari setelah kita nyasar selama 2 jam gitu ya. Karena rumahnya tuh ada di belahan dunia mana gitu loh. Tapi
bersyukur, saya berterima kasih untuk Anda yang di rumah, bersyukur untuk keluarga besar PPC yang mensupport sampai terkumpulnya $10.000. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan lampunya dinyalain. Dan tadi Sandri berdoa buat Indonesia. Dan sebagaimana Anda tahu di Indonesia saat ini lagi apa? Bukan zona merah lagi, tapi zona apa? Hitam, gitu ya. Jadi kalau sebelumnya itu terjadi di India, sekarang ini terjadi di Indonesia, dan terjadi di tengah-tengah keluarga kita, teman kita, segala macam. Saya tadi pagi bangun pagi, saya di WhatsApp sama satu teman yang ketemu sama saya waktu di Indonesia kemarin. Dia bilang, Om Aldo, ada berita nggak enak, kenapa? Saya positif. Begitu saya bilang, oke. Yang saya mau tanyain adalah kamu ada sesak napas atau enggak? Karena dari semua COVID, kebetulan saya Desember kemarin mengalami COVID. Yang paling mengerikan adalah pada saat kita udah kena di pernafasan. Lalu saya tanya, gimana dengan pernafasan kamu? Iya, saya agak nggak enak nih. Anak umur 30 tahun, gitu, 30 years old. Dan dia bilang, aduh, saya nafasnya udah mulai nggak enak nih, dia bilang gitu. Oke, saya bilang ya udah, kasih alamatnya. Nanti biar kita kirim obat, kita kirim oximeter untuk mengukur oksigen yang paling penting semuanya itu. Dan rumah sakit as always penuh gitu, dan obat-obat seperti biasa. Di tengah-tengah kayak begini orang Indonesia masih ngapain? Cari apa? Cari cuan. Gokil nih orang Indonesia nih. Udah orang susah masih dikerjain juga. Tapi itulah negara kita yang tercinta itu, ya. Hiduplah Indonesia Raya, gitu ya. Yang harus banyak kita doain Indonesia ini. Nah, kenapa saya sampaikan itu? Sekarang ini lagi ada dalam pembicaraan Mennonite Indonesia, dia membuka gerejanya, membantu pemerintah untuk mengencourage orang-orang apa? Untuk suntik. Untuk suntik. Dan untuk mengoperasikannya pemerintah tuh nggak ada tenaga yang cukup. Jadi nanti akan saya sampaikan minggu depan. Tapi gini, intinya tolong doakan, dan kita secara gereja, saya akan sharing nanti di dalam leaders meeting. Setelah kebaktian ini akan ada leaders meeting. Saya akan sharing betapa pentingnya untuk kita ambil bagian di dalam membantu inisiatif ini untuk Indonesia bisa pulih kalau orang-orang pada divaksin. Gitu aja. Gitu. Amerika akan kirim either Moderna or Pfizer 4 juta dosis, dan kita akan berdoa terus untuk makin banyak vaksin-vaksin yang dikirimkan ke Indonesia. Amin, saudaraku. Amin. Yuk, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan bicara tentang Filipi. Minggu lalu Filipi 1, minggu ini Filipi 2, minggu depan kita akan belajar Filipi 3. Setuju? Silent cellphone-nya. Pay attention, fokus. Mari saya undang untuk rekan kita, Bobby Wibowo, untuk menyampaikan firman Tuhan. Pakai ini dulu. Oke, pakai itu dulu ya Om. Oke. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Let us pray. Lord Jesus, Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami percaya, kami pegang firman-Mu Tuhan, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kau jamah Tuhan setiap yang datang di tempat ini ya Tuhan, di lantai 2, lantai 1, dan mereka yang mendengarkan online, hamba percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, tidak ada yang pulang dengan sama. Thank you Jesus, we open our hearts, we're ready to listen to your words. Kami buka hati kami siap mendengarkan firman-Mu. In the name of Jesus, dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan, Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Those of you who needs the translations, I think, do we have that covered? Everything? Okay, good. So, first of all, thank you so much, Senior Pastor Aldo, for giving me the opportunity, untuk kasih saya kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini. Senang bisa datang kembali ke PPC, it always feels like home. Selalu rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. I don't feel like I'm a guest speaker, Om. Saya rasa saya bukanlah seorang pembicara tamu, tapi I always feel I'm a part of PPC. Nah, sebelumnya saya mau kasih tunjuk beberapa foto nostalgia sedikit, boleh Om ya? Cindy, the next photo. Oke. 2016, 11th anniversary PPC. Itu my last celebration dengan PPC. Pada saat itu tahun 2016 adalah tahun di mana saya memulai pelayanan
selama 4 tahun, my 4-year term di sebuah gereja Korea, Sarang Nanum Community Church. Dan dengan restu Pastor Aldo, tadinya planningnya 6 bulan, tapi 6 bulan menjadi 4 tahun. Tapi Tuhan Yesus baik, selalu di setiap apa yang kita lakukan, itu kita diingatkan bahwa gereja Tuhan meskipun berbeda-beda, itu semuanya satu tubuh. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan di ulang tahun yang keempat, anniversary of SNCC, Sarang Nanum Community Church, teman-teman dari PPC, dari IBC, dari Rock Square One Church, pada datang and celebrate with us. So, itu dia fotonya, sebelum yang buku ya. Nah, mungkin agak kurang kelihatan, tapi that was a celebration. Koh Joyo itu yang di depan tuh Koh, ya, paling kelihatan gitu. So, anyway, udah kecepatan ini, jangan dulu yang ini, ke belakang dulu. That's too fast. Kembali ke book ya, oke. The next one is the book, oke. Bapak Ibu saudara sekalian, selama 4 tahun pelayanan di SNCC, puji Tuhan, membuahkan sebuah buku, Bapak Ibu, yang berjudul Living by Faith One Day at a Time. Tahun lalu waktu saya pelayanan di PPC, waktu masih di FDR Park, itu saya bagikan buku ini, stoknya super amat terbatas, tapi thanks to technology, saya sudah kirim ke WhatsApp Pastor Aldo PDF kopinya. English and Indonesian ya, bahasa Inggris dan Indonesia. Ini buku renungan harian. Semoga bisa memandu kita semakin iman kita dibangkitkan setiap hari. Amin, Bapak Ibu saudara sekalian. Bisa minta pada Pastor Aldo, for those of you tuning in, Anda yang ada online dan nggak bisa hadir, mungkin bisa send a message to PPC admin, berikan email Anda, nomor WhatsApp, nanti bisa dikirimkan. Free, it's available in Amazon, di Amazon $10, tapi for Bapak Ibu saudara sekalian, free, oke? Alright, so the next photo saya mau tunjukkan, karena pelayanan di gereja Korea secara tidak sengaja kita foto jebret seperti Super Junior, jadilah Super Pastors. Ada Ko Rosin, ada Ko Andi, I think if you remember, dan Ko Jacob juga. Kita we didn't know, tapi honestly, 4 tahun Sarang Nanum Community Church kan, 4 years, yay, crack. Jadilah seperti itu. But anyway, hopefully boy bandnya one day will reunite again ya Pastor Aldo ya. Next time mungkin ada Om Aldo, the older generations, ada Pak Yosin, Pak Ferry, dan kawan-kawan yang lainnya. But anyway, the next slide, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau belajar sama-sama mengenai Filipi pasalnya yang kedua. Amin. So, Filipi pasal yang kedua, minggu lalu sudah pasal 1, dan saya harap minggu depan juga, dan minggu depannya lagi, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat membaca pasal-pasal ini di rumah sebelum kebaktian. Very short book, buku yang sangat short. Tapi sebelumnya saya mau kasih Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa background ya tentang buku Filipi ini. Buku Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang yang tadinya menganiaya ya Bapak Ibu, yang menganiaya orang Kristen. Dia seorang warga negara Romawi, seorang Farisi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam satu perjalanan dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan dirinya dengan sebuah cahaya, Bapak Ibu. Dan singkat cerita, Rasul Paulus jadi tidak bisa melihat, akhirnya dapat melihat setelah didoakan dan menjadi pelayan Tuhan. Nah, Rasul Paulus, dia akhirnya dipenjarakan karena mengabarkan Injil, for preaching the word. Dan apa yang terjadi pada saat pemerintahan Kaisar Nero di Roma, Rasul Paulus dieksekusi. Karena Roman citizen, karena dia bukanlah orang Yahudi yang tidak memiliki citizenship Romawi, dia punya citizenship Romawi. Sejarah gereja menunjukkan atau mencatat, meskipun tak tertulis di Alkitab, di record history, dijelaskan bahwa kemungkinan besar sekali matinya tidak disalib, tidak disiksa, tetapi dipancung langsung. Dan Rasul Paulus berkata di kitab Filipi tentunya bahwa dia dipenjarakan. Dan karena dipenjarakan ini, menjadi semakin banyak orang yang mengenal Kristus. Di akhir buku Filipi, pasal keempat, nanti kita bisa lihat. Yang menuliskan salam, Paulus berkata salam juga bukan hanya dari dia, tetapi dari orang-orang in the household of Caesar, atau di istana Kaisar. Jadi ada orang-orang di tengah pemerintahan yang begitu tidak mengenal Tuhannya, orang-orang yang menjadi kenal Tuhan dikarenakan kehidupan Paulus. Nah, next slide-nya. Kita tahu kita sekarang hidup di zaman COVID, Bapak Ibu Saudara sekalian. It's tough ya. It's tough, tapi zaman dulu Saudara, ada bukan pandemi, lebih parah dari pandemi sebenarnya. Orang Israel sebelumnya tinggal di sebuah
daerah Yudea di Israel itu sendiri, Yerusalem dan sekitarnya banyak kerajaan-kerajaan kecil. Singkat cerita, kerajaan-kerajaan itu akhirnya dibabat habis dengan kerajaan Babilonia, lalu kerajaan Persia, dan pada akhirnya sebelum adanya kerajaan Romawi, ada satu kerajaan Makedonia yang dipimpin Alexander the Great, Alexander Agung, itu menjadi superpower pada saat itu. Orang yang tidak ngikutin apa maunya kepemerintahan, masukkan penjara, dibunuh. Nah, di zaman Romawi itu zaman yang susah sekali Bapak Ibu saudara sekalian. Susah, kalau jadi orang Kristen berarti bisa disiksa, dianiaya dan dibunuh Bapak Ibu saudara sekalian. Tidak mudah. Hanya sampai akhirnya abad keempat ya, pada saat Kaisar Konstantin itu baru menyatakan oke, Kristen boleh menjadi legal, menjadi agama yang ditoleransi. Sebelum itu, life was tough, susah sekali. Sampai selain dari Rasul Paulus, Yohanes juga, John, the disciple juga dibuang ke sebuah tempat bernama Pulau Patmos. Akhirnya, waktu berjalan dan setelah keadaan enak pun bagi orang Kristen, lucunya Bapak Ibu, di tengah-tengah masa-masa yang sukar, iman semakin bertumbuh, tapi masa mulai enak, apa yang terjadi? Next slide. Malahan mulai menjadi masa kegelapan di gereja, Bapak Ibu. Masa kegelapan di gereja, setelah gereja mula-mula Paulus dan rasul-rasul itu meninggal, dan akhirnya ada penyelewengan di pembelajaran mengenai Alkitab, info-info yang tidak benar, sampai pengampunan dosa diperjualbelikan, orang disuruh perang ke Yerusalem untuk perang salib, itu dikatakan kalau kamu perang, upahmu besar di surga. Dan itu semua tidak benar ya Bapak Ibu. Sampai ada John Wycliffe, orang dari England, yang akhirnya, ya Scotland sih sebenarnya waktu itu, sekarang sudah jadi satu negara, mentranslatekan berkata, tidak bisa Alkitab itu hanya bahasa Latin begitu saja, harus umat Tuhan bisa membaca semuanya, ditranslatekan ke bahasa Inggris. Tapi pada saat itu, orang-orang yang mau menyebarluaskan kebenaran dikatakan, wah itu orang-orang sesat. John Wycliffe hidupnya tidak mudah, dan akhirnya teknologi ya Bapak Ibu ya, Johannes Gutenberg menciptakan Gutenberg Press. Jadi di situ untuk printing press Bapak Ibu, percetakan zaman dulu yang membuat Alkitab bisa disebarluaskan di mana-mana. Inilah masa pre-reformation, sebelum reformasi terjadi. Dan di next slide, yang terjadi akhirnya reformasi itu pun terjadi. Gereja Philadelphia Praise Center adalah bagian dari Mennonite. Dulu Franconia Mennonite Conference, sekarang Mosaic Conference ya Om ya. Nah Mennonite itu adalah Anabaptist yang dibaptis kembali. Itu adalah movement salah satu dari bagian Pentecostal movement atau Reformation movement Bapak Ibu. The Reformation yang terjadi adalah orang-orang seperti Martin Luther, John Calvin, orang-orang yang menyatakan, hey, tidak benar kalau kita ini mau diampuni dosa itu tidak bisa minta sama Tuhan sendiri. Tidak benar kalau kita nggak boleh baca Alkitab sendiri. Mereka percaya adanya 3 sola ya, terutama Martin Luther, sola fide, kita percaya iman hanya pada Kristus Yesus saja. Sola gratia, kita ini diampuni dosanya karena kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati, mengatakan dengan mulut kita, percaya Jesus is the Lord, kita diselamatkan. Tidak karena kita diselamatkan karena Bapak Ibu kita percaya Yesus, kita ngikut-ngikut doang. Dan mereka juga akhirnya sampai percaya juga sola scriptura. Yang mana adalah di gereja umat Kristen, otoritas yang tertinggi adalah Alkitab. Karena mereka percaya pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. They believe that. Dan yang terjadi Bapak Ibu akhirnya seperti John Smith juga yang memulai movement gereja baptis, Bapak Ibu berkata bahwa yang dibaptis itu tidak boleh juga ya hanya bayi begitu aja. Bayi tidak tahu. Karena Roma 10 menyatakan ya seperti itu. Jikalau engkau mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, diselamatkan. Bapak Ibu, bayi belum tahu gitu ya. Nah, tapi hari ini bukan perdebatan mengenai baptisan ini boleh itu enggak. It's another sermon. Caranya bagaimana dan segala macam, we can talk about that later. Tapi kita percaya di Alkitab yang dibaptis seperti Yesus sendiri pun, itu adalah orang-orang yang dewasa. Itulah Anabaptist, rebaptized gitu ya Bapak Ibu. Masuklah ke zaman akhirnya yang dimana kita percaya, kita masih mengalami itu juga ya. Adalah zaman
kebangkitan besar. The Great Awakening. Great Awakening terjadi setelah reformasi Bapak Ibu. Orang-orang yang dianiaya lagi di Eropa itu saudara. Mereka Kristen, orang-orang Kristen pindah ke Amerika. Nah, tapi lucunya apa Bapak Ibu? Kehidupan semakin enak, kehidupan orang semakin lupa ya. Hidupnya ngawur-ngawuran ini dan itu sampai Pastor Jonathan Edwards yang salah satu dari keturunannya menjadi Vice President of the United States of America. Dia berkata ada satu sermon atau khotbah yang berjudul Sinners in the Hands of an Angry God. Atau khotbahnya yang sangat pedas sekali. Orang-orang berdosa di tangan Tuhan yang marah. Dia berkata kalau kita nggak bertobat kita akan masuk neraka. Ayo orang-orang di kotanya itu disuruh pada bertobat. Terima Yesus, hidup benar, jangan ngawur-ngawuran hidupnya. Dan terjadilah kebangkitan besar. Akhirnya budak-budak di Amerika pun dibebaskan. Salah satu movementnya karena mereka percaya bahwa Tuhan mengasihi semua bangsa. Tidak ada istilahnya manusia itu orang yang level A dan yang level B yang cuma dihargai 3/5 manusia. Gitu Bapak Ibu ya. Semuanya satu, everybody is God's sons and daughters. Itulah yang terjadi Bapak Ibu dan hingga akhirnya kita tahu di abad ke-20 ada seorang pastor Billy Graham yang memulai mengatakan, oke, kalau di kebaktian KKR saya, kalau orang-orang hitamnya mau tidak dijadikan satu dengan orang putih, saya nggak mau. I want everybody to be together. Akhirnya puji Tuhan, kita bisa hidup hari ini Bapak Ibu, di mana warna kulit kita, apapun itu juga tetap treated with respect. Meskipun ya of course, rasisme masih terjadi dan itu, tetapi it's not a perfect world, tapi puji Tuhan, karena orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang tadinya membaca kitab Filipi, yang berkata dan percaya bahwa our citizenship is in heaven. Kewarganegaraan kita adalah di surga, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Dan kita percaya kita sekarang ini hidup di masa di mana kita masih harus mengabarkan Injil, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Amin. Saudara mau mengabarkan Injil di tengah COVID? Amen. COVID is not easy, life is not easy ya. Mungkin kita bisa berkata, aduh, tapi masa lalu saya tidak baik. Bobby, you know what? My life was a mess. Atau saya melakukan kesalahan 20 tahun yang lalu, ini. Kalau saja saya bisa turn back the time. Atau keluarga saya tidaklah keluarga yang perfect. Keluarga saya, keluarga yang broken home. Atau Anda berkata, tetapi bagaimana saya sendiri juga, I'm a broken person. Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah. Yesaya 1 ayat 18 berkata, baiklah, marilah kita berperkara. Demikianlah firman Tuhan. Meskipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Meskipun berwarna merah seperti bulu domba, seperti air kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Though your sins are red as scarlet, they shall be white as wool. Though they are red as crimson, they shall be white as wool. Yang pertama white as snow, sorry. Snow and wool. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, percayalah, semua itu dimulai dengan percaya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pagi hari ini, marilah kita pastikan sebelum kita keluar dari tempat ini, kita sudah percaya dalam hati kita bahwa Kristus adalah Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan Bapa telah membangkitkan Ia dari antara orang mati dan Dia akan kembali lagi. Waktunya kita nggak tahu kapan, tapi kita mau bersiap. Oleh sebab itu, mari kita baca Filipi 2 ayat yang ke-12 hingga ke-18. Let's read it together with one voice. Kita percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian, dan bersukacitalah dengan aku.
Kitab Filipi berkali-kali menjelaskan untuk kita terus bersukacita, bersukacita, bersukacita. Paulus itu sedang di rantai Bapak Ibu. Menulisnya itu mungkin susah Bapak Ibu ya. Tetapi dia selalu diingatkan, bersukacita, bersukacita, bersukacita. Kenapa? Karena Paulus tahu kehidupan manusia di dunia ini sesusah-susahnya apapun Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sementara. Dapatkah kita katakan sama-sama, hidup saya sementara di dunia ini. Hidup saya di dunia ini sementara. Musa yang sudah bertemu berkali-kali dengan Tuhan berkata di Mazmur pasal 90 bahwa hidup manusia itu 70 tahun. Meskipun kuat 80 tahun. Tetapi Bapak Ibu, itu bukan berarti, don't worry, janganlah Anda berpikir, aduh saya 65, berarti bentar lagi dong. Kalau saya kuat, saya ke Planet Fitness setiap minggu, 80 deh. Tenang Bapak Ibu Saudara sekalian, bukan seperti itu ya maksudnya ya. Itu berarti hidupnya sementara. Bisa hidup kurang dari itu, bisa hidup lebih dari itu. Tapi Musa berkata, teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. Ajarilah kami menghitung hari kami begitu serupa, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab ini benar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kita bisa tahu bahwa that the Bible is real, that the Bible is true? Google says this is how the world was created, but the Bible says that's how the world was created. How is it possible? Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab ini ditulis ratusan tahun perbedaannya dari buku yang paling awal sampai yang akhir ya Bapak Ibu. Tapi kita lihat di kitab Daniel, Daniel menjelaskan dia mendapatkan sebuah visi mengenai anak manusia yang suaranya seperti deruh demikian, memiliki belt atau ikat pinggangnya itu golden atau emas Bapak Ibu, kakinya seperti tembaga. Buku itu ratusan tahun di zaman kerajaan Persia dan kerajaan Media dan lainnya. Tapi Rasul Yohanes di Pulau Patmos gak janjian Bapak Ibu. Pasal pertama Bapak Ibu boleh baca di rumah, menjelaskan vision of Jesus Christ datang kembali menunjukkan dirinya kepada dia dengan golden sash, ikat pinggang emas, kaki seperti tembaga, itu saudara. Dan description-nya the same. Dan bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan ya dan amin? Satu persatu dikenapi. Kitab Matius berkata bahwa hari-hari terakhir sebelum kedatangan Tuhan, saat Yesus ditanya sama murid-muridnya, Tuhan, kapankah kesudahannya? Tuhan bilang nanti kalau ada perang, deru perang, kelaparan. Nah di bahasa Indonesia hanya ada mungkin dijelaskan kelaparan, tapi bahasa Inggrisnya, especially King James Version menjelaskan hunger, earthquake, and pestilence. Pestilence itu wabah Bapak Ibu. Itu waktunya sudah dekat dikatakan. Anda bisa baca sendiri Matius 24-25. Paulus mengerti hal itu, bahwa waktunya sudah dekat kedatangan Tuhan. Dan apa yang dia katakan di sini, dia mau kita, yang pertama, poin yang pertama adalah kerjakan keselamatan kita. The next slide is work your salvation. Bapak Ibu Saudara sekalian, percaya Yesus bukan berarti saya percaya Yesus, sudah saya tinggal mati tunggu masuk surga nanti. That's it. Ya, it's okay, boleh-boleh aja Bapak Ibu. Tetapi kita panggilannya hidup lebih dari itu. Tuhan mau kita menjadi garam, mau jadi terang di tengah dunia yang tidak perfect ini. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Rasul Paulus ingin kita semua mengerjakannya dengan takut dan gentar. Fear and trembling. Fear dalam bahasa Inggrisnya sebenarnya adalah kalau kita lihat artinya yang lebih dalam, bukan hanya takut, aduh saya takut sama Tuhan, nanti kalau saya salah lagi, Tuhan nanti akan menghukum saya. Aduh, saya lagi mau berhenti merokok nih. Kalau nanti saya tiba-tiba nggak kuat ngerokok lagi, aduh nanti saya disambar petir. Bapak Ibu Saudara sekalian, fear and trembling berarti adalah awe and reverence. Kagum dan hormat. Saking kagumnya Tuhan, Engkau luar biasa. Sampai kita itu, yaitu takut dan gentar yang dimaksudkannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi sampai kita, wow Tuhan luar biasa. Atau kita semuanya mungkin berasa bahwa, ya tapi dari kakek nenek saya semuanya sudah percaya Yesus. I've been going to church all my life though. And does that make me a Christian? Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun kita sudah ke gereja dari zaman kita masih lahir, baru lahir sampai sekarang, itu bukan berarti tidak menjamin kalau kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Ayahnya dari Pak Ferry Tasik bernama Pak Yori Tasik. Beliau
berserta dengan Pak Ferry Tasik dan of course Pastor Aldo juga adalah orang-orang yang saya, hamba-hamba Tuhan yang saya respect very much dan saya consider sebagai mentor saya gitu ya. Di saat saya melayani sebagai pastor di Sarang Nanum Community Church pun, kalau ada hal-hal yang sulit, keputusan yang sulit, ini dan itu, saya selalu consult dengan hamba-hamba Tuhan ini. Pastor Yori Tasik asalnya dari Manado. Pak Yori bilang begini, Bobby, kamu tahu orang Manado itu dari perut ibunya sudah Kristen. Sampai lahir, gede. Tetapi bukan berarti mereka itu adalah orang-orang yang mengikuti firman Tuhan. Makanya harus di make sure setiap orang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Gitu. Kalau orang Manado bilang, Ngana so harus punya hubungan pribadi dengan Yesus. Ya Ngana itu Anda, maksudnya gitu saudara ya. So, kita percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama, Paulus mengingatkan kita, to work our salvation, we have to receive our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior. Harus percaya dalam hati bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku dengan mulut kita percaya Tuhan akan datang kembali kedua kalinya. Tuhan Yesus berkata, Matius 5 ayat 16. Begini Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mempraktekkan firman Tuhan bukan hanya karena kita supaya dilihat baik aja sama orang. No, bukan hanya itu. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan memanggil orang-orang yang tidak sempurna. Kepada wanita yang kedapatan berzinah pun, Bapak Ibu Saudara sekalian. Guru-guru rabi-rabi udah bilang, Yesus hukum Musa bilang, harus wanita seperti ini dilempari batu. Menurut engkau bagaimana? Yesus apa yang dilakukan saudara? Dia menulis di tanah ya. Mungkin kita nggak tahu ya, mungkin ditulis apa? Rabi ini kemarin saya tahu Anda di tempat ini lagi gini. Rabi itu gua tahu lu belum balikin duitnya si ini. Mungkin Bapak Ibu ya. Si ini, hey, kamu itu ya, apakah engkau setia dengan istrimu? Si ini, hey, apakah engkau kasar dengan istrimu di rumah? Si ini, hey, berapa minggu yang lalu kamu pikir tidak ada yang tahu, tetapi aku tahu. Akhirnya apa yang terjadi? Satu pergi. Itu tidak ditulis Alkitab and don't write me a letter bilang Bobby kamu sesat, itu tidak ditulis. Saya tahu itu tidak ditulis Bapak Ibu. My imagination, kalau saya baca Alkitab itu selalu Bapak Ibu, imagine saya, wow Tuhan Yesus melakukan apa ya waktu itu ya. Karena dikatakan di Alkitab kalau semua apa yang Tuhan Yesus lakukan di muka bumi ini ditulis, buku seluruh dunia pun ini tidak akan mungkin cukup saudara ya. So we know Jesus knows it all. Sebelum hari esok datang, sudah tahukah Tuhan Yesus? Sudah tahu. Sebelum hari ini tiba, sudah tahukah Tuhan Yesus? Sudah tahu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan kita khawatir. Mungkin engkau membuka bank accountmu hari ini dan berkata, tidak cukup ini untuk saya kirim ke Indonesia. Maybe young people you're saying, man, I don't think my parents can ever afford sending me to college. Maybe I'm just going to be a high school graduate. Hey, the Lord knows. The Lord is in control. The Bible says, Alkitab berkata, bumi dan segala isinya adalah milik Tuhan. The earth and the fullness thereof belongs to God. Dan Paulus tahu hal itu. Itulah mengapa semakin ditekan hidupnya, dia semakin berasa, aku bermegah karena percaya. Saat aku lemah, kuasa Yesus sempurna akanku. Pagi hari ini siapa yang merasa hidupnya tertekan? Atau merasa selama ini hidupnya berat sekali Bapak Ibu? Kalau Anda merasa itulah Anda, percayalah. Roma 5 ayat 3-5 berkata, kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Kristus yang telah dicurahkan pada hati kita oleh Roh Kudus. Amen. Suffering produces endurance. Endurance character. And character hope. And the Bible says the hope does not put us to shame because of the love of the Lord that has been poured into our hearts through the Holy Spirit. Amen. Amen. And again, that can only happen when you have a relationship with Lord Jesus Christ. Hal itu hanya bisa terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian kalau engkau memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Poin yang kedua. Kita ada 12 poin. No. Dikurangi 9, hanya 9 poin. Mungkin di sini ada yang pikir, Bobby jangan lama-lama ya. Saya sudah lapar ini. Manusia tidak hanya makan dari roti saja ya Bapak Ibu. Tapi dari firman Tuhan. So, next slide, poin yang kedua. Janganlah bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian. Di ayat yang 14 dan 15,
Paulus mengajarkan kita untuk lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Bapak Ibu, janganlah kita bangun pagi mengatakan, hari Senin lagi, capek dah. Atau anak-anak, if you're in college, you're in school, don't you say, man, I hate it, it's Monday again. Kobawi, you don't know my struggle though. You know, I don't like my teacher. I don't like my school. No, maybe you don't, but can't you at least get up and say, Lord, thank you, I'm still alive. Lord, some people don't have arms and legs. I got arms and legs. Thank you, Lord. Or maybe you're going down in your house and you're like, man, cereal and milk again. But why don't you be thankful? Tuhan, terima kasih. Hanya cereal dan milk, tapi puji Tuhan. Banyak orang-orang di dunia yang tidak memiliki makanan. And I can eat, dan saya bisa makan. Bapak Ibu mungkin di rumah, bapak-bapak capek-capek pulang kerja, dibikinin sama istri lagi, Indomie goreng hari ini. Besok Indomie kuah, besok Indomie rasa kari, besok Indomie rasa soto. Mengucap syukurlah saudara, terima kasih Tuhan. Setiap hari Indomie seleraku gonta-ganti rasanya. Thank you Lord. So, Bapak Ibu, there's always a reason to be thankful. Amen. Ibu-ibu pun juga, janganlah mungkin kalau suami-suaminya pulang, lagi capek atau apa, ngelihat, wah sepatunya ditaruh sini lagi. Bapak sudah saya bilangin ya, dari kemarin, ini sepatu jangan taruh sini. Kenapa laundryan begini. Kenapa itu cucian begitu. Setidaknya Bapak, ibu-ibu mungkin bisa bilang sama suaminya. Mungkin untuk kultur Asia ini susah ya, kadang-kadang bilang, wow, hey daddy, honey, whatever it is, Bapak Ibu manggil suaminya apa, sayang lah atau apa. Thank you ya sudah kerja capek-capek. Ya, thank you udah bekerja. I know you're working so hard. Thank you so much. Gitu. And hal seperti itu, little things yang membuat hidup kita tidak bersungut-sungut. Kenapa perlu tidak bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara sekalian? Ingatlah Tuhan Yesus pada saat mau kasih 5.000 orang makan, sisa cuma 5 roti dan 2 ikan. Sebelum terjadi mukjizat, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Yesus lihat tinggal sedikit, tapi mengucap syukur. Jesus gave thanks, baru mukjizat terjadi. Lebih dari cukup, sisa 12 bakul. Kejadian kedua di kitab Markus pula, 4.000 orang lebih, sisa beberapa fish, beberapa bread. Apa yang Tuhan lakukan sebelum mukjizat terjadi? Jesus gave thanks. Baru mukjizat terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini mungkin Anda ada kebutuhan tertentu, ada target apa tertentu, mungkin anaknya mau bayar kuliahan barulah, semester yang baru, atau sedang menyicil rumah ini itu, atau ingin melunasi sesuatu, apapun itu juga Bapak Ibu. Mungkin di depan Anda hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Ucapkan syukur dulu. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. I praise you. Lord, terima kasih. Beberapa dolar lagi turun, ini akun bank saya merah Tuhan. Tapi terima kasih Tuhan. Next week saya dapat paycheck lagi. Lord, I want to live out of paycheck from paycheck. Lord, I want to live abundantly. Lord, give me the wisdom to be able to manage my finances better. Tuhan, pakai saya Tuhan bisa manage keuangan lebih baik. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ada ucapan syukur, hikmat dicurahkan. Pada saat ada ucapan syukur, sukacita diberikan. Pada saat ada ucapan syukur, kehidupan lebih baik. Pada saat ucapan syukur, masalah hati kita diberesin dulu sama Tuhan. Pada saat masalah hati kita diberesin, masalah jasmani kita akan dapat hikmat untuk gimana cara menyelesaikannya. Amen. Praise the Lord. Nah, selanjutnya ini saya mau kasih tunjukkan clips 3 menit. Ada sebuah buku yang saya senang sekali. Tadinya saya baca buku ini, saya pikir, baca sedikit lah, ini hampir 200 halaman, baru nanti saya lanjutin lagi lah minggu depan. Saya sering begitu Bapak Ibu. Kalau saya beli buku atau punya buku, saya baca sedikit, nanti saya tutup, saya kasih bookmark, next time saya pulang kerja gitu, saya baca lagi. And buku ini, lucunya saya dari baca dari awal sampai akhir, terus menerus, mengenai seseorang bernama Ho Feng Shan. Ada di sini Bapak Ibu marga Ho? Kalau di Batak ya mungkin marga Sihaan lah, gitu ya Om ya, gitu. Oke, nah Ho Feng Shan adalah seorang duta besar Republic of China, yang sekarang ada pemerintahannya di Taiwan. Jadi bukan People's Republic of China yang di ini ya Bapak Ibu ya, di mainland China. Tapi zaman ini tahun 30-an, jadi sebelum partai nasionalis pergi ke Taiwan. Yang terjadi adalah Perang Dunia Kedua. Orang-orang Yahudi di Europe itu sebenarnya di Eropa mereka boleh pergi meninggalkan Eropa, Bapak Ibu Saudara. Karena Nazi Germany itu sudah mulai merajalela di sana.
Tapi mereka kalau mau pergi harus menggunakan visa. Negara-negara superpower, tidak usah saya sebut negara yang mana deh, itu pada no, nggak mau. Oh, mau visa ke negara ini, negara yang penuh kebebasan. Oke, cari sponsor dulu ya dari negara itu untuk tanda tangan, baru kita bisa kasih visanya. Semuanya angkat tangan. Akhirnya, seorang bernama Ho Feng Shan ambil keputusan, saya duta besar, saya bisa memberikan visa. Saya kasih orang-orang ini visa. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita akan melihat what he did. Dan dengan itu, let's hit play. In 1937, Tahun 37, Duta Besar Ho Feng Shan posted to the Republic of China embassy. bertugas di Vienna. The following year, Tahun selanjutnya, Nazi Germany annexed Austria, Nazi Jermani rounding up and killing the Jews meruntuhkan there. Austria. This prompted Jewish people to apply Orang Yahudi ribuan apply visa in a bid to escape Nazi. di konsulat-konsulat besar. During this period, visas meant the difference between Zaman-zaman life itu and visa death. artinya hidup dan mati. When most countries were unable or unwilling to provide. Negara-negara banyak yang nggak mau kasih The Aussie dan nggak bisa. Consul General in Mungkin Vienna, Ho was unwilling to simply Ho say tidak goodbye bisa ngelihat to orang Jews hidup kayak gitu facing saja. and death. And so Orang took tinggal the ditunggu bold mati step aja. of issuing Ambil, visas for life. dia kasih visa seumur hidup, tidak ada expired. To Shanghai. Untuk orang bisa ke Shanghai. They could travel to other destinations. Dari situ mereka bisa pergi ke negara-negara lain. One of the lucky visa Salah satu yang dapat was 17-year-old Eric 17 tahun, Eric Goldstock. After applying at 50 different 50 konsulat menolak dia visa. Goldstock came to her. Akhirnya dia datang. 20 visas for the Ho, entire family. Ho diberi 20 visa, seluruh keluarganya bisa pergi. People would stuff applications into Orang Ho's kadang car. naruh visa application di mobilnya Ho, He would issue their visas. tetap dikasih visa, Bapak Ibu. Ho was eventually transferred Dia back to dipaksa China. akhirnya untuk di kick out of Europe, dipulangkan ke Cina. Board his train to leave. Lagi ke kereta api, To deliver a batch dia of tetap signed tanda visas tangani to Jewish refugees sebanyak mungkin waiting for him visa on yang the dia bisa platform. dapatkan. No one knows exactly Nggak how tahu many orang tuh visas jelasnya berapa were ribu ya yang issued. dikasih, One tapi from banyak di Vienna. 1938 to May 1940. 2 tahun lebih kurang. Former chief scientist of the Israeli Ministry of Science Menteri and salah satu dari Israel berkata, kalau bukan karena Ho, his parents would likely orang tuanya dia pasti udah meninggal, dibunuh orang Nazi. That's it. Ya, di sini aja nggak apa-apa. Amen. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat saya melihat klip ini, saya berpikir, kok bisa ya ada orang seperti ini? Saya baca dong bukunya. And di bagian pertama, saya akan bacakan, dia berkata begini. Saat dia sekolah ya, Ho ini dulu orang yang tidak mampu. Lampunya boleh tolong dinyalakan. Ya, thank you. We were taught to emulate Jesus in his sacrificial spirit in serving society. Kami di sekolah diajarkan untuk mengikuti Tuhan Yesus sebagaimana Tuhan Yesus begitu pedulinya dengan oleh masyarakat. As an individual, I believe in the spirit of Christ. Sebagai seseorang pribadi, saya percaya roh Yesus Kristus. No wonder saya bilang, ternyata Ambassador Ho ini orang Kristen. Dia orang dari keluarga nggak mampu. Tapi misionaris dulu banyak yang membantu untuk dia bisa sekolah. Tadi saya lihat Pastor Aldo membantu Roslyn ya di Indonesia. Saya percaya tidak ada yang mustahil. Dari situ akan ada anak-anak yang takut akan Tuhan yang bisa jadi garam, bisa jadi terang nantinya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bagian dari hal itu. Jadi garam, jadi terang. Di tahun 2008 Senat Amerika akhirnya menuliskan sebuah resolusi dan sampai sekarang disimpan di Kongres itu bahwa Duta Besar Ho dipuji memberikan pertolongan untuk ribuan orang Yahudi. Karena saya percaya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, Duta Besar Ho membaca firman Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Paulus menutup bagian portion ini dan masih ada ayat-ayat selanjutnya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Bahwa kita diminta untuk bersukacita. Mengucap syukur. Dan bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian? Kita diajarkan untuk sambil berpegang pada firman kehidupan. Mazmur dan juga
Akhirnya Amsal pula banyak menjelaskan mengenai kita harus menjaga hati. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Guard your heart above everything else, for from there flows the flow of life, the springs of life. Bapak Ibu Saudara sekalian, yes, it's true. Ada waktu bersedih, ada waktu menangis, ada waktu untuk berketawa. Tentu di sini saya berbelasungkawa dengan keluarga Kosandriah yang ayah mertuanya dipanggil Tuhan, dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin kehilangan orang-orang yang Anda kasihi. Tapi percayalah, janji Kristus Yohanes 11 ayat 25, 26 adalah apa? Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun ia mati, ia akan hidup. Dan barang siapa hidup dan percaya kepadaku, ia tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal itu? 1 Tesalonika 4 menjelaskan bahwa pada saat Tuhan Yesus datang, ada bunyi sangkakala, Tuhan Yesus turun, yang akan dibangkitkan dulu dikatakan, the dead in Christ will rise first. Dikatakan yang mati dalam Kristus, itu yang akan dibangkitkan dulu, baru dikatakan, then we who are left behind will be caught up in the air with the Lord. Kita yang tinggal di sini, itu akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Itulah terjadinya pengangkatan nanti. Waktunya kapan? We don't know. Tapi setiap hari, jaga hati kita Bapak Ibu. Jangan biarkan kata-kata negatif ini dan itu membuat hati kita runtuh. Kita mau jaga hati setiap hari. Amin Bapak Ibu. Kenapa penting menjaga hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena kita percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, iblis bisa mengkorupsi hati kita. Yes, kadang orang bisa berkata hal-hal yang menyakiti hati kita. Orang bisa mengecewakan, orang bisa menyakiti. Kerjaan yang kita lakukan mungkin ada yang tidak fair dengan kita. Mungkin ada yang dulu pernah usaha, ada yang memakan uang Anda, melarikan uang Anda. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita percaya kitab Amsal 11, 12, 13 itu menjelaskan berkat Tuhanlah yang membuatmu kaya, susah payahmu tidak menambahinya. Pasal 10 juga. Ada yang menebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa tapi selalu berkekurangan. Dan dikatakan juga pasal 13. Orang benar meninggalkan harta warisan untuk anak cucunya. Tetapi kekayaan orang fasik ditimbun untuk diberikan pada orang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda sudah berusaha, mencoba, masih tidak bisa mendapatkan apa yang seharusnya milik Anda, dimanapun Anda berada. If you did it all and you cannot, percayalah, God is your lawyer. The Lord God is your judge. Tuhan bisa dengan mudah take over. Percayalah Bapak Ibu, warisan terbesar yang kita bisa berikan kepada anak cucu bukanlah beberapa $1,000,000. Warisan terbesar, the biggest inheritance you can give to your sons and daughters is faith in Jesus Christ. Bahwa mereka hidup takut akan Tuhan, mengajarkan hidup takut akan Tuhan. Saya undang pemusik bisa maju ke depan dan menyanyikan lagu yang terakhir tadi itu, Yesus Aku Percaya. Dan saya diingatkan juga ada satu kata-kata almarhum Pastor Billy Graham. Nah, di slide yang selanjutnya, Pastor Billy Graham banyak menjadi advisor atau penasehat presiden-presiden. Dan dia berkata begini, read the Bible, work hard and honestly, and don't complain. Baca Alkitab, kerja dengan jujur dan keras, dan jangan menggerutu, bersungut-sungut. Can we say it together? Bisa kita katakan sama-sama? Read the Bible, work hard and honestly, and don't complain. Katakan pada kanan kiri Anda, don't complain please. Don't complain. Dan slide yang selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Di slide yang selanjutnya saya mau tunjukkan, ini Bapak Ibu, penghiburan bagi kita semua. Pada saat Yesus mati dan bangkit, dan sebelum naik ke surga, Ia menunjukkan dirinya kepada banyak murid-muridnya. Dan apa yang terjadi adalah Tuhan Yesus, itu pada saat murid-muridnya ada perjalanan ke Emmaus menjelaskan firman Tuhan. Dan dikatakan oleh murid-muridnya, bukankah hati kita berkobar-kobar pada saat Ia membacakan atau memberitakan kitab suci kepada kita. Diterangkan kitab suci, hatinya berkobar-kobar. That is why my brothers and sisters, Bapak Ibu sekalian, saudara, kalau sesibuk apapun sehari, jangan miss baca Alkitab. Setidaknya 1 ayat. So every day, don't miss reading the Bible. That's what I did. That's a decision I made when I was about 12 years old. Saat saya umur 12, saya berkata, saya mau selesaikan Alkitab dan saya setiap hari gak mau miss sedikit-dikitnya 1 ayat aja. Karena saya percaya Bapak Ibu, 1 ayat dapat mengubah hidup Anda. Anda percayakah akan hal itu?
Amen. Dan kita percaya juga 2 Korintus 4 ayat 18. Kita tidak hanya melihat hal-hal yang kelihatan Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi hal-hal yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan ini sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Sudahkah Anda mempersiapkan hidup Anda untuk kehidupan yang kekal? 3 poin dari Filipi pasal 2 yang kita belajar sama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Di tengah masa sukar, masa sulit, masa-masa yang tidak mudah, kita belajar apa? 1, kerjakan keselamatanmu. 2, janganlah bersungut-sungut. Dan 3, bersukacilalah dalam Tuhan. 3 things we learn together: work your salvation, do not grumble, and rejoice in the Lord. Amen. Siapa yang percaya katakan, saya percaya. Amen. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yesus, Yesus, aku percaya. Yesus, aku milikmu. Hidup karenamu dan hanya untukmu Tuhan selamanya. Mari kita angkat tangan sama-sama. Let's lift up our hands and say, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you, Lord. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi anak-anak-Mu Tuhan, bila mana ada yang pagi hari ini Tuhan datang dan dengan keadaan yang berat hati Tuhan. Tuhan, hamba berdoa Tuhan, Kau jamah setiap hati mereka Tuhan. Oh Tuhan, bila mana ada yang sakit Tuhan, kami percaya bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Bila ada yang merasa tertuduh Tuhan, karena Tuhan kejadian masa lalu, kesalahan masa lalu, atau apa yang telah orang lain lakukan terhadap mereka, hamba percaya pada pagi hari ini Tuhan, bahwa kebenaran memberdekakan Tuhan, darah Yesus menyucikan Tuhan. Hamba percaya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang datang ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan ya Tuhan, yang membutuhkan Tuhan terobosan Tuhan, dalam sekolahnya, pekerjaannya Tuhan, surat-suratnya Tuhan, oh Tuhan, dan juga financialnya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkaulah yang empunya langit dan bumi Tuhan dan segala isinya. Dan tidak ada yang terlalu sukar bagi Engkau. Tuhan, ajar kami untuk setia Tuhan. Ajar kami untuk percaya kepadamu Tuhan. Di masa-masa yang sulit untuk memegang Tuhan, iman kami Tuhan. Apapun yang terjadi, untuk selalu percaya bahwa Tuhan telah membuat segalanya indah pada waktunya. Bapa, hamba berdoa pada hari ini Tuhan. Jikalau ada di sini Tuhan, atau yang mendengarkan secara online ya Tuhan, yang Tuhan sudah sering ke gereja tapi belum pernah mengambil keputusan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kalau itu saudara, Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Firman Tuhan berkata, ya dan amin. Bila itu adalah saudara, ambillah keputusan pada pagi hari ini. Taruhkan tangan di dada saudara dan berkata, Tuhan Yesus, ampuni hamba akan dosa-dosa hamba. Hamba percaya Kau adalah Yesus dan Tuhan. Engkau telah mati dan Engkau bangkit di hari ketiga dan Engkau akan datang kembali. Jadilah Tuhan dan Raja dalam kehidupan hamba. Hamba percaya Tuhan, kekekalan, hidup yang kekal di surga nanti adalah janji yang telah Kau berikan. Kami percaya Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk Gereja Philadelphia Praise Center for the new generation, Lord, the Sunday school kids, the youth, Lord. May you bless all the youth, the young people, Lord God. Bless them, Lord. Use them, God, menjadi the future not only of this church, tetapi of the city and the country. Father, Tuhan, hamba berdoa Tuhan, pakai setiap kami Tuhan.
Apapun pergumulan kami Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya Tuhan Yesus lebih besar. Lukas 1 ayat 27 berkata, 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lord, we hold on to your words. For with God nothing shall be impossible. Tuhan, bila ada yang bersedih masih karena ditinggalkan orang-orang yang dikasihi, berikanlah kami Tuhan penghiburan bahwa kami semuanya akan bertemu lagi nanti Tuhan di surga. Dan mereka yang meninggal di dalam Kristus, seperti yang Alkitab katakan, they have fallen asleep. Mereka hanya tertidur, Bapak. Matinya tidak selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. We give you praise and thanks in the name of Jesus. God's people say, umat yang percaya katakan, amin. Saya panggil Pastor Aldo. Come on back up, Pastor. Thank you so much. Thank you Bobby. Thank you. Silakan duduk. Oh, bukan silakan duduk. Mari siapkan persembahan kita, saudaraku. Mari siapkan persembahan kita. Again, kalau ada di antara Anda yang mau memberikan kepada Mission Sunday next week untuk anak-anak Sunday School, silakan. Alright. Okay. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Engkau baik Tuhan, gak ada di dalam pikiranmu merancangkan yang jahat buat kehidupan kami. Seperti tadi Bobby cerita, kalau kami bisa bangun pagi, punya tangan, punya kaki, masih bisa get up in the morning, semua karena kasih dan kemurahan-Mu Tuhan buat kami. Kami yang masih bekerja, terima kasih ada pekerjaan Tuhan. Dan pagi hari ini kami bawa persembahan kami bukan karena pengen nyogok, pengen dapat lebih banyak lagi dari Tuhan. Kami ngasih karena kami mengasihi Engkau Tuhan, karena Engkau yang terlebih dulu mengasihi kami. Dan biar persembahan ini bisa dikelola lewat gereja di tempat ini untuk bisa dipakai di dalam memperluas kerajaan Tuhan. Saat ini kami mau berdoa terus buat keadaan di Indonesia, biar Tuhan kirimkan anak-anak Tuhan, gereja-gereja bangkit dan membuka gereja mereka untuk memberikan pertolongan, membawa perubahan untuk keadaan di Indonesia saat ini. Pulihkan Indonesia, pulihkan juga kota kami, pulihkan Amerika di dalam nama Yesus. Untuk kami gak lengah, untuk kami terus aware dengan keadaan yang ada. Saudaraku, mari sama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bila kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau kemanapun engkau pergi melangkah, pada saat masuk, pada saat keluar. Dan tangan Tuhan yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri, ke kanan. Jadilah terang, jadilah garam. Jadilah orang yang terus mengucap syukur dan bersuka cita di dalam Tuhan. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan, amin. To God be the glory. Haleluya.